Dijebak nggak nih begini? Bisa dijebak nggak nih begini? Iya, pilih lawyer juga hati-hati. Kadang kan ada yang jeblosin kita. Ini baru sadari nggak tahu deh kemarin juga. Nggak apa-apa. Kalau kayak begini nggak akan terjadi seperti ini. Udah apa tuh ternyata TPR tuh nggak tahu juga, nggak dikonfirmasi, tahu-tahu ngirim lah. Kok ngomong seperti ini sih? Gitu. Merasa dijebak nggak berarti ini? Komen lah ya. Komen Kayak gitu, gitu. kamu bahas itu situasi Tiara lagi biarin gini aja. dianya malah mengundurkan diri gitu. Kalau ya udah terima surat itu kan langsung ngundurin diri kan, tapi nggak apa-apa. Kalau kita makan lawyer juga masih banyak kok. Tapi dia alasannya apa sih waktu itu kamu mengundurkan diri? Alasannya ya karena aku mau berdamai. Karena emang sih aku masih ada chatannya gue juga, abang ya, maaf ya kita mau balik. Emang sebelumnya sih dari dulu juga aku udah seperti itu, cuman selalu di ini Sudah pernah diungkapkan dengan Pak Haji Faisal bahwa yang waktu mau damai itu nggak mau tuh justru bukan Kak Tiara tapi pihak samping Kak Tiara, Lawyer. ya contohnya gini aja, gara-gara aku mau damai dia mundurin diri, itu aja sih. Ya, kita kan bisa menilai dari situ aja, Bang. Betul nggak? Artinya merasa dijebak ya? Aku itu mah ya urusan dia. Tapi Kak, bagaimana langkah selanjutnya? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Tiara Marlin seakan-akan merasa dijebak oleh pengacaranya sendiri, pengacara yang lama yaitu Firdaus Oiwobo SHMH. Meskipun Tiara Marlin no comment, tapi memberikan clue kepada wartawan bahwa sebenarnya sejak dulu dia ingin berdamai, tetapi nggak boleh berdamai. Namun setelah surat keputusan soal naik statusnya Tiara Marlin menjadi tersangka keluar dari Polres Depok, tiba-tiba pengacaranya mundur, memberikan surat pengunduran diri seperti yang sudah tersebar di media-media sosial dan ikut diakui juga oleh pengacaranya Firdaus Oiwobo SHMH. Entahlah siapa yang benar, yang jelas menurut Firdaus memang dia sebenarnya tidak ingin damai, tetapi surat pengunduran diri itu ada sebelum surat penetapan sebagai tersangka. Inilah keterangan berbeda yang dikatakan oleh Tiara Marlin, juga berbeda dari keterangan pengacaranya Firdaus Oiwobo. Jadi malam ini gue konvensi pers. Gue jadi menjelaskan kenapa gue bisa mundur dari TM. Terus malam ini juga gue akan menjelaskan perjalanan gue, kenapa bisa begitu ya kan, sehingga si TM berdampak menjadi TSK. Jalan sini aja lah. Kenapa sih Bang mundur gitu loh jadi lawyernya TM, kata dia gitu. Kita bukannya mundur karena ini ya, bukannya mundur karena apa ya, karena apa sih, TM bener udah jadi TSK, bener banget. Jadi TM itu sudah menjadi TSK di Polres Depok, betul sekali ya. 3 hari setelah saya mengundurkan diri, 3 hari ya setelah saya mengundurkan diri, tahu-tahu keluar notif dia sudah menjadi TSK. Makanya saya bingung gitu loh kok jadi TSK, padahal waktu itu sebelum jadi TSK, 3 hari sebelum saya mundur, TM itu selama 2 hari itu menggebu-gebu ingin damai dengan Haji F gitu loh. Bang, tolong Bang hargai aku, kata TM. Tolong hargai apa sih, privasi aku atau apalah gitu. Aku mau damai sama Haji Faisal. Dalam hati gue, ya damai aja, ngapain lo ngomong-ngomong masalah itu gitu loh. Silakan aja kalau memang dari suami lo mengarahkan damai, itu lebih bagus, gue bilang silakan. Kurang lebihnya seperti itulah bahasan gue ya. Gitu. Akhirnya gue jelasin sama beliau gitu kan, plus minusnya kalau damai. Gue jelasin plus minusnya, gue bilang kalau masalah hukumnya lo nggak usah takut, gue fight all out kalau gue.
kalau masalah lo udah bicara damai, udah bicara masalah rumah tangga, gue nggak bisa mencampuri itu gitu kan. Jadi gue nggak bisa mencampuri itu. Jadi kalau seandainya si TM minta damai, karena TM ini minta damai berkali-kali gitu. Sementara gue sebagai lawyer ini kan gue bingung gitu. Gue sebagai lawyer ini kan namanya kita lagi bermain di administrasi kan. Administrasi itu administrasi hukum pidana ya. Jadi surat menyurat itu kan kita nggak bisa hari ini kita mengajukan permohonan agar TM segera di SP3 gitu kan, atau di SP2 LP gitu kan, SP2 lidik gitu kan. Pengajuan surat itu juga nggak bisa dimain-mainin itu. Hal ini kita minta agar TM dibebaskan, hari ini juga agar TM damai, tahu-tahu besok hari ini TM minta diserang Haji F-nya gitu kan, bingung kita juga gitu. Makanya kalau kita menjadi apa ya, menjadi klien itu jangan pelin-pelan sebenarnya. Kalau mau ngegas aja gitu. Kalau urusan hukum nggak usah takut, banyak celah untuk membela itu. Di dalam administrasi hukum itu banyak sekali celah pembelaan asal kita pinter gitu. Makanya di sini gue bingung kan, pada saat gue ngaminin si TM dan gue kan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam kantor gue, karena gue pimpinan kan. Gue nerima laporan kita dapat kerjaan dari luar daerah, dari Kalimantan, dari mana ya kan. Terus ada 2 artis juga yang nunjuk gue lagi jadi lawyer. Nah 2 artis ini nunjuk gue sebagai lawyer juga sama viralnya gitu kan. Nah akhirnya gue bingung kan, mana yang mau gue duluanin gitu. Karena kalau gue masukin semuanya ya ke dalam TV yang ada tiap hari muka gue terus di dalam TV, yang artinya gue dianggap nantinya pansos kan gitu. Akhirnya gue mengevaluasi ada 2 kasus ya, 2 kasus di kantor gue, 2 perkara yang udah selesai, yang gue anggap selesai, yang gue harus mundur gitu. Mundurnya bukan berarti gue nggak mau ngerjain. Nah satunya si TM, karena gue anggap TM udah damai sama Pak Haji, oke lah gue mundur aja gitu kan. Makanya gue umumin tuh pada saat gue di studio gue nyanyi, gue umumin, gue kasih lagu untuk Galas Sky, gue kasih hadiah untuk Galas Sky, lagunya Kafein. Lu cepet dong, lu di tol jangan pelan-pelan gimana tuh kan, jangan tol pelan-pelan gimana lu. Ya begitulah. Sementara menurut keterangan dari manajernya Rima Rahim, Tiara Marlin ini sebenarnya sudah 3 bulan ingin damai, tetapi pengacaranya yang melarang untuk damai dan bikin statement yang luar biasa untuk menyerang Haji Faisal. Pantas saja Haji Faisal marah, begitu kata Tiara Marlin dan manajernya. Karena itulah mereka saat sudah menjadi tersangka kok mundur. Itu yang kemudian Tiara Marlin merasa terjebak. Pendampingnya waktu itu tidak mau berdamai, sedangkan aku manajer pengennya Teh Tiara berdamai. Nah itu kan dari 3 bulan lalu ya Teh ya. Coba kalau udah itu mungkin nggak akan ada seperti ini. Alasannya apa itu? Iya, Aku nggak tahu alasan. sempat kayak dikompor-komporin gitu nggak sih Kak? Kan dia yang paling getol tuh untuk ngomong kayak gini gitu. Iya kan, kalau ngomong apapun kan harus konfirmasi dulu dengan saya gitu kan, cuma ceplak aja gitu kan. Jadi Pasti lah ya, wajar lah semakin marah juga Pak Haji gitu kan ya, karena merasa dijebak nggak story kayak atau gini? bikin apa-apa tuh ternyata Teh Tiara tuh nggak tahu juga, nggak dikonfirmasi, tahu-tahu ngirim lah, kok ngomong seperti ini sih gitu. Merasa dijebak nggak berarti ini? Komen lah ya, komen kayak gitu, gitu. kamu bahas Dan itu di sebenarnya. situasi Kak Tiara lagi Biarin gini, aja. dianya malah mengundurkan diri gitu. Kalau ya udah terima surat itu kan langsung ngundurin diri kan, tapi nggak apa-apa. Kalau kita makan lawyer juga masih banyak kok. Tapi dia alasannya apa sih waktu itu Kak mengundurkan diri? Alasannya ya karena aku mau berdamai. Karena Alasannya emang itu. sih aku masih ada chatan ya, gue juga abang ya, maaf ya kita mau balik. Karena sebenarnya sih dari dulu juga aku udah seperti itu, cuman selalu ini Sudah pernah diungkapkan dengan Pak Haji Faisal bahwa yang waktu mau damai itu nggak mau tuh justru bukan Kak Tiara tapi pihak samping Kak Tiara, Lawyer. ya contohnya gini aja, gara-gara aku mau damai dia mundurin diri, itu aja sih. Ya, kita kan bisa menilai dari situ aja bang, betul nggak? Intinya merasa dijebak ya. Aku itu mah ya urusan dia. Tapi Kak, bagaimana langkah selanjutnya nih? Ini kan Kakak udah ditetapkan sebagai tersangka. Pokoknya menghadapinya. udah jelas kita ngikutin prosesnya aja. Apapun itu kita jalani dengan ikhlas, dengan legowo. Ya
ini dijadikan pelajaran juga untuk saya gitu kan, ya kita harus lebih hati-hati lagi, ini teman sahabat gitu kan. Wah, itu dijadikan pelajaran bukan untuk saya doang ya, buat teteh juga. Pilih lawyer juga. Iya, pilih lawyer juga hati-hati. Kadang kan ada yang ngejeblosin kita. Ini baru sadari nggak tahu deh kemarin juga. Nggak apa-apa deh. Kalau tapi ini nggak akan terjadi seperti ini. Masih udah apa? Udah lancar aja Nggak udah. apa-apa, aku sih nggak bahas ke situ ya, nggak mau memperpanjang itu, nggak apa-apa lah, udah resiko saya.